Ya, hai, halo, apa kabar pecinta Rumah Sehat Nuswantara? Kita berjumpa kembali dalam Inspiratif Talk Show di channel YouTube Rumah Sehat Nuswantara. Apa kabar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Ya, malam hari ini kembali kami hadir mengunjungi Anda untuk menyajikan topik-topik inspiratif yang kami harapkan bisa memotivasi dan juga menginspirasi Anda. Seperti yang sudah Anda lihat di judul ya, keren sekali malam hari ini kita akan menghadirkan seorang anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang bisa terbebas dari hutang yang cukup besar ya, hampir 1 miliar dalam waktu 6 bulan. Wow, Anda yang juga sedang mengalami masalah yang sama untuk menemukan cara untuk mengatasinya. Nah, Anda harus simak video ini sampai selesai ya, sampai 1 jam ke depan. Ya, setiap orang, setiap rumah tangga biasanya memang tidak terlepas dari masalah keuangan ya. Dan tidak sedikit yang terhimpit dengan kewajiban, dengan pinjaman, dengan hutang, dan kadang-kadang masalah keuangan tersebut merembet sampai ke masalah-masalah lain seperti keharmonisan rumah tangga, bahkan juga sampai ke masalah kesehatan. Nah, bagaimana cara untuk bisa terbebas dari himpitan hutang? Ayo kita segera temui seorang anggota keluarga RSN yang sudah terbebas dari masalah ini. Seperti apa tipsnya, apa yang dilakukannya? Yuk kita temui Ibu Farida Ma'ruf yang ada di Sleman, Yogyakarta. Selamat malam Bu Farida, apa kabar? Selamat malam Pak Aksan, selamat malam pemirsa Rumah Sehat Nuswantara. Alhamdulillah baik malam ini. Semoga para pemirsa juga baik, Ya, selalu berkelimpahan. ya, terima kasih Bu Farida sudah hadir malam hari ini. Semoga saja eh, Bu Farida malam hari ini bisa membagikan tips-tips ya, apa saja yang perlu dilakukan agar masalah keuangan ini bagi mereka yang sedang mengalaminya bisa segera selesai. Nah, sebelum masuk ke sana Bu Farida, ceritanya gimana ini Bu? Bisa mempunyai kewajiban amanah ya atau hutang sebesar itu, hampir 1 M. Untuk apa itu duitnya? Oh iya, sebelumnya saya jelaskan bahwa Bu Farida ini adalah seorang ASN ya, aparatur sipil negara atau PNS ya. Dan wah, kalau PNS itu kan gaji setiap bulannya kan tetap ya. Sehingga kalau pinjamannya segede itu dan penghasilannya hanya segede itu, lalu bagaimana cara melunasinya? Nah, ini juga mungkin kebingungan yang dihadapi oleh banyak orang ketika merasa bahwa penghasilannya hanya segitu-segitu saja, tetapi kewajiban setiap bulannya melebihi dari pendapatannya. Oke, silakan Bu Farida. Pertanyaan saya tadi, apa sih yang bisa menyebabkan Ibu harus menanggung hutang sebesar itu? Oke, terima kasih Pak Aksan. Ya, sebetulnya saya malu mau menceritakan hal ini. Hanya saja mudah-mudahan nanti bisa memberikan satu inspirasi kepada yang lain. Ya memang kalau dipikir sebenarnya apa sih kalau PNS gajinya cuma segitu kayak gitu kan. Tapi eh, ya namanya juga orang itu ini Pak ya. Saya tuh berangkat dari ini Pak. Sebetulnya karena saya adalah single mom ya, seorang single parent yang pada awalnya saya itu hanya ingin membahagiakan putri saya, Pak. Sehingga apa? Saya tergiur dengan saya pada waktu itu gabung di grup Telegram, tidak perlu saya sebutkan. Jadi menyangkut privasi seseorang, di situ kan saya tergiur dengan istilahnya bermain saham secara online. Nah, kayak gitu itu. Nah, pada awalnya memang ya mungkin seperti yang sudah-sudah seperti investasi wallet pada waktu itu awal-awalnya memang saya bisa apa ya istilahnya bisa menikmati hasilnya sedikit ataupun ya sedikit ada lah yang hasilnya itu bisa saya nikmati. Hanya saja ternyata tindakan saya itu salah. Saya hanya memperturutkan ego dan satu lagi itu adalah kesombongan yang itu ternyata harus saya catat dalam diri saya. Itu yang saya sadari dan ketika saya menemukan satu solusi itu ketika saya di layar YouTube saya itu ada ngaji Roso itu saya bertemu dengan channel ngaji Roso itu di situ menampilkan Bang Elisa Sagala
Nah, di situ beliau bercerita bagaimana beliau terpuruk, bagaimana beliau sakit, dan bahkan nyaris bunuh diri. Nah, pada Ya, awalnya ketika oke. eh, Ya, tersentuh sekali dengan kisah Bang El saat itu ya, Bu ya. Nah, Bu eh, Farida, apa yang dimaksud Ibu tadi tentang ego ya, dan juga kesombongan? Apakah karena waktu itu dari bermain saham online itu memang hasilnya besar, sehingga Ibu bisa hidup bermewah-mewah, atau bagaimana, Bu? ya, jadi begini, Pak. Satu sisi ego itu begini, yang saya maksudkan karena saya terlampau bernafsu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Itu adalah yang saya sadari itu adalah sebagai ego saya. Oke, Nah, jadi kesombongan. waktu itu Ibu mempertaruhkan uang dalam jumlah besar dan uang itu dari hasil pinjaman gitu ya, Iya. Jadi karena ada ingin punya hasil yang besar teman-teman. ya. Iya. Hmm, Itu. Jadi ada yang punya teman-teman dan itu pun akhirnya saya menanggung menanggung satu kerugian yang amat besar gitu loh. Walaupun saya juga menikmati hasilnya gitu Pak oke. Aksan. Ya, Gitu. jadi awalnya tentu Ibu mempertaruhkan uangnya sedikit ya, sedikit demi Iya. sedikit ada hasilnya, kemudian makin percaya bahwa investasi tersebut itu bisa menghasilkan uang dan tidak pernah boncos, pasti untung gitu ya. Iya, Akhirnya betul. menambah modal, memperbesar pertaruhan, dan uang itu didapat dari pinjam ke teman-teman maupun ke lembaga keuangan ya Bu ya. Iya, Mm. iya Nah, Pak. dan kemudian Ibu apa ya bisa dibilang bangkrut ya, rugi ya. Nah, itu Iya. ceritanya gimana Bu bisa mengalami kerugian? Nah, jadi saya itu juga nggak ngeh ya Pak. Jadi ketika sudah mau menjelang ke ini ya, menjelang mau ke menuju ke kebangkrutan, ke saya dalam ke titik terendah kayak gitu. Itu ternyata ini Pak, lama-lama kok ininya nggak dipulangin kayak gitu kan. Jadi hasil keuntungan tuh nggak dipulangin. Itu yang pertama. Yang pertama seret dulu lah kayak gitu. Jadi yang biasanya lancar kayak gitu, ternyata nggak lancar lagi seperti itu. Itu kan Pak. Nah, Hmm, terus ya, udah itu jadi keuntungannya tidak ditransfer ya, tidak bisa diambil, nggak bisa dicairkan ya Bu ya. betul, betul, Mm-mm. betul seperti Jadi itu. mungkin memang ada unsur penipuannya ya Bu ya. Betul, betul Pak. Jadi ada Mm. unsur penipuan. Jadi ini kepada saudara-saudara ini, sahabat-sahabat di RSN Rumah Sehat Nuswantara bisa belajar dari pengalaman saya. Jadi kalau ada tergiur di grup Telegram yang menawarkan saham-saham begitu tidak perlu tertarik itu Pak Mm-mm. Aksan. Gitu. Karena tidak masuk akal ya keuntungan yang dijanjikan ya Bu ya. Mana Betul. mungkin misalnya modal 1 juta akan dikembalikan dalam waktu misalnya sebulan menjadi 17 juta misalnya. Itu kan sangat tidak masuk Iya. akal ya. Bagaimana cara Iya. memutar uang sebesar itu gitu kan. Oke. Iya. Mm. Nah, kemudian Bu, awalnya Bu bisa diceritakan Bu berapa Bu Farida pasang taruhan ya, modal atau taruhan gitulah ya dibilangnya, karena ini kan sebenarnya bisa dibilang juga sebagai gambling ya. Iya. Awalnya itu hanya kecil, Pak. Awalnya itu ya hanya 5 juta kayak gitu itu. Awalnya 5 juta, terus naik-naik lagi kayak gitu itu. 5 juta Itu ada hasilnya. ada hasilnya, Oke, terus naik hasilnya lagi. berapa Bu? Ya pada waktu itu lumayan, Pak, kayak gitu itu. 5 juta tuh bisa kembali 500 kayak gitu, 10% lah kayak gitu itu. Oke. Gitu. Gitu. Tapi Mm-mm. rutin gitu loh, Pak, kayak Mm-mm. gitu. Rutin dalam Gitu. berapa hari Bu? Ya rutin seminggu sekali itu dapat gitu loh, Pak, kayak Hmm, gitu. lumayan ya, Gitu. lima ratus Ya ribu. lumayan, iya pada waktu itu. Oke, Jadi 1 bulan bisa 2 juta kan gitu Pak, gitu. ya 10% ya, sehingga Iya, hitung-hitungannya kalau saya bisa pasang 50 juta setiap bulan, maka akan mendapatkan pasif income 5 juta. Pasti mikirnya gitu ya. iya, betul Oke, Pak, iya. oke. Dan terus terus Bu Farida menambah modal gitu ya Bu ya. Iya, mm-mm. Hmm. Apa saja Bu dulu selain permainan saham online? Ya hanya itu saja Pak. Saya tuh Hmm, terpuruknya di situ Pak. Jadi hanya permainan saham di online itu saja gitu loh, gitu, oke. gitu. Nah, Ya itu mm-mm, setelah terpuruk, hutang di mana-mana menumpuk itu apa yang terjadi? Apa yang dirasakan Bu Farida dalam diri maupun keluarga begitu? ya. eh, saya tuh menjadi single mom sebetulnya sudah lama Pak. Bukan bukan persoalan dengan ini tidak ya. Jadi itu sudah lama. Jadi kalau saya menjadi single mom itu berawalnya hanya karena ini.
apa itu ketidakterbukaan dalam rumah tangga. Jadi Oke. seperti itu. Suami saya itu Mm-mm. orangnya sangat amat sangat pendiam sehingga saya sangat sulit untuk menerjemahkan apa yang dia sampaikan. Saya kan Mm-mm. kadang kurang peka mungkin ya. Jadi itu suatu kebodohan saya mungkin kayak Ya, gitu itu. oke. Jadi Jadi ketika Bu Farida bermain tadi saham saham apa namanya online itu ya, itu mm, setelah tidak ada kaitannya dengan masalah rumah tangga ya, itu karena Bu itu. Farida memang pada saat itu sudah menjadi single parent gitu. Nah, apa Iya. yang terjadi Bu Farida ketika hutang di mana-mana, kemudian pinjaman menumpuk, keuntungan atau modal tidak kembali, apa yang Ibu rasakan Bu? Dan dampaknya apa terhadap diri Ibu dan juga keluarga? Ya, awalnya shock, Pak. Saya benar-benar shock. Ya, paling nangis di pojokan kamar seperti itu. Terus kemudian ya inilah pokoknya menyesal, amat sangat menyesal kayak gitu. Dan saya itu tidak berani bercerita kepada siapapun. Saya Hmm. hanya diam kayak gitu, diem aja dulu kayak gitu kan. Nah, terus sambil buka-buka YouTube kayak gitu, cari solusi gimana bisa apa yang bisa apa ya bisa memberikan solusi tentang masalah keuangan seperti itu kayak Hmm, gitu. oke. Gitu. Dan pasti Bu Iya, Farida mencoba melakukan itu kemana-mana dong ya. Artinya dari betul. channel satu ke channel lain, dari kelompok spiritual satu ke kelompok lain, dari guru satu ke guru lain gitu nggak Bu? Pada waktu itu iya, cuman hanya saja cuman saya lihat aja, cuman nggak ada yang klik Pak kayak gitu itu, gitu loh. Kenapa Gitu. Bu nggak klik? Saya kurang tahu Pak. Jadi Hmm, di hati itu pokoknya nggak serk mm-mm, aja gitu loh kayak gitu itu. Kok aneh mm-mm, seperti ini gitu kan, kayak gitu. mm. Jadi nggak masuk akal gitu loh, nggak logis kayak gitu itu. Setelah di RSN, Bu Farida menjadi paham ya, apa sih yang Iya, menyebabkan itu semua berhasil? Ternyata vibrasinya ya Bu ya. Iya, betul, betul Pak karena Aksan. digetarkan oleh rasa vibrasi yang dihasilkan oleh getaran rasa ya. Hmm, Heeh. betul. Nah, kalau Mm-mm. vibrasinya memang cocok, ya itu pasti akan berhasil ya. Oke, Iya, nah setelah berjalan kemana-mana mencari tahu ke berbagai tempat, berbagai channel, kemudian bertemu dengan Bang L, lalu bergabung ke RSN. Nah, ini nih yang iya. ditunggu-tunggu. Apa tipsnya Bu Farida? Apa saja yang dilakukan Bu Farida sehingga utang sebesar itu bisa selesai? Iya. Jadi gini Pak Aksan, yang pertama saya itu kan menancapkan kuat apa yang disampaikan oleh Bang L bahwa sejatinya eh, hutang itu harus dibayar dengan uang dan uang itu tidak bisa jatuh dengan serta-merta dari langit. Itu yang pertama kali saya pahami. Itu. Yang kedua, itu saya menyadari bahwa saya melakukan satu kesalahan yang besar. Karena ya itu tadi yang saya sebut sebagai kesombongan. Karena begini, seorang single parent itu kan dipandang sebelah mata oleh orang lain, kayak gitu kan. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa Farida itu hebat. Ternyata semua itu salah dan saya harus menyadari itu semua. Ternyata saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu Hmm. sebagaimana kata Bang L di Ngaji Roso itu yang saya pahami betul dan saya benar-benar tersentuh dengan kalimat itu dan saya tancap kuat itu Pak. Terus yang ketiga itu adalah memperbesar wadah rizki gitu. Jadi apa yang bisa saya jadikan uang. Dan saya kemudian menulis beberapa ya istilahnya self talk ya. Jadi membuat beberapa afirmasi kata hutang itu saya ganti dengan uang kayak gitu itu. Kata hutang saya ganti dengan uang dan kata hutang saya ganti dengan kewajiban. Karena kalau kewajiban kan harus dibayar. Kalau saya hutang nanti kan nggak akan lunas-lunas kalau saya hutang karena kan yang kepikiran nanti hutang terus kayak gitu itu gitu loh Pak seperti itu. Hmm, oke, Gitu. menarik ya, keren, keren, keren. Ada tiga ya, tiga hal yang menjadi pemahaman Bu Farida, dan tiga hal ini sebenarnya untuk menemukan kesadaran diri ya Bu ya. Iya, Dan Bu Farida memang benar merasa sadar setelah menemukan tiga hal itu ya. Nah, boleh iya. dirinci atau didetailkan Bu dari yang pertama tadi Bu. Oke.
Yang pertama itu tadi kan saya karena tersentuh dengan kalimatnya Bang El yang bahwa eh, hutang itu kan harus dibayar dengan uang. Nah, ini. Maka bagaimana saya harus bisa ini menciptakan uang gitu. Bukankah Allah Maha Pencipta? Kalau kita mengakui Allah itu Maha Pencipta, ya kita juga harus bisa menciptakan apa yang ada dalam potensi kita, itu kita kerahkan sebagaimana biasa kayak gitu ya, sebagaimana adanya seperti itu. Nah, saya memang pada waktu itu juga agak ngoyo Pak ya, istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngoyo, saya harus ngeles apa, saya punya kemampuan untuk les. Kemudian kebetulan kan ada homemade yang keripik, apa itu keripik aneka sayur, itu juga saya potensi, saya ini kan betul, terus kemudian saya kan ada Jualan keterampilan jualan bermain. keripik ya Bu ya? Iya, Hmm, jualan keripik dan terus kemudian ada ya pokoknya apa saja yang bisa itu saya jadikan uang Pak kayak hmm, gitu itu. oke. Gitu. Terus Iya. kebetulan ada kolam ikan juga yang kita sewa gitu kan Pak ya. Jadi itu Hmm, ya sudah itu potensi yang ada itu kita kerahkan semua kayak gitu itu. Gitu. oke. Itu. Terus yang kedua, Mm-mm. Lanjut. iya yang kedua itu tadi masalah kesadaran tadi itu saya juga nggak ini Pak, istilahnya saya sadari benar bahwa saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa kayak gitu. Dan untuk apa sih sebetulnya kesombongan? Ternyata kesombongan itu nggak perlu kalau kita itu menyadari nafas yang kita hirup kayak gitu itu loh Pak. Itu yang pokoknya yang saya pahami betul. Jadi dari setelah saya lihat Bang El pertama kali di Ngaji Roso itu kan saya selalu buka ini Pak YouTube-nya RSN kayak gitu. Saya kunjungi semuanya kayak gitu itu gitu. Itu seperti itu. Iya, iya, iya. Wah, keren, keren ya. Oke, ini tadi Bu Farida sebenarnya baru menceritakan tentang bagaimana me- apa namanya membuka kesadaran diri dan juga masuk ke dalam satu kesadaran ya Bu ya. Jadi kalau eh, dalam istilah Islam mungkin masih apa namanya malah sudah di tataran hakikatnya, tapi syariatnya belum, ya kan? Belum diceritakan maksud saya. Oke. Iya. Nah, ya. Jadi kalau tadi dapat disimpulkan mungkin ya tentang kesadaran bahwa kita manusia ini bukan apa-apa, ada Tuhan sebagai Maha Penguasa, Maha Pencipta, Maha Pengasih, Penyayang, Pemberi dan seterusnya. Dan kata sakti yang sering ada di RSN itu kan semua baik gitu ya. Nah, ketika Betul. menyadari bahwa semua yang pernah terjadi menimpa kita dan dijalani dalam hidup ini adalah memang sudah merupakan takdir Tuhan dan apa yang dikehendaki Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Sehingga dengan begitu kita dapat legowo, berserah bahwa semua baik. Itu ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, betul begitu ya Bu ya. Dan ketika Betul, Pak. menyadari seperti itu, apa yang Bu Farida rasakan? Nah, saya merasakan begini, Pak. Ketika pada awalnya kalau saya nangis-nangis terus, bukannya kelonggaran yang saya dapatkan, tapi justru saya semakin nyesek. Saya semakin tidak mendapatkan jalan keluar. Jadi di pikiran itu semakin apa ya, malah semakin ruwet kayak gitu itu. Ya, Hmm, dan itu mungkin betul karena mungkin yang saya hirup itu adalah nafas yang stres, ya kan? Nah, maka ketika keluar pun juga akan jadi stres lagi dan itu jadi penyakit gitu loh. Jadi ketika saya semakin bisa melepaskan, bisa mengikhlaskan dan bisa apa ya istilahnya bisa menerima keadaan semuanya, itu ternyata saya merasakan lebih ringan gitu loh Pak. Ya gitu itu. Dan segalanya itu dimudahkan gitu. Dan ketika saya harus membayar kepada ini kewajiban saya kepada teman-teman, ya itu mudah